Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Muhammad Novel Isyam, NIM 2019 10 11 03 11 048. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Asas pengelolaan perikanan: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pengelolaan perikanan: meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan kesediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolahan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas mutu nilai tambah dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Ruang lingkup. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing. Wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZII, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dilakukan pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan atau standar internasional yang diterima secara umum. Pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan dan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan rencana pengelolaan perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, potensi dan alokasi lahan pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. Jenis, jumlah, ukuran, dan penetapan alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, persyaratan atau standar produksi operasional penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, sistem pemantauan kapal perikanan, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya, pembudidayaan ikan dan perlindungan, pencegahan pencemaran dan kekurangan sumber daya ikan serta lingkungannya, rehabilitas dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang dibolehkan ditangkap, kawasan konservasi perairan, wabah dan wilayah wabah penyakit ikan, jenis ikan dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, jenis ikan yang dilindungi. Ketentuan pasal 9, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Yang pertama, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan
menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ketentuan mengenai alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri. Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan ditunjuk Syah Bandar di pelabuhan perikanan. Syah Bandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, menerbitkan surat persetujuan berlayar, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, memeriksa logbook penangkapan dan mengangkut ikan, mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, mengawasi pemanduan, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, memeriksa pemenuhan masyarakat pengawalan kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, dan memeriksa sertifikat ikan hasil penangkapan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan membangun sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data penggerakan ikan, sarana dan prasarana produksi, penanganan, pengolahan, dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan. Pungutan perikanan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Pungutan perikanan sebagaimana tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, pengawas perikanan berwenang antara lain memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, memeriksa kegiatan usaha perikanan, memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan, memverifikasi kelengkapan dan keabsahan CP dan SKP, mendokumentasikan hasil pemeriksaan, mengambil contoh ikan dan apa bahan diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 berwenang menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi untuk dilanggar keterangannya, membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka atau saksi untuk didengarkan keterangannya, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menahan kapal atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Dengan undang-undang ini, dibentuknya pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Membentuk pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia maupun warga negara asing. Penyidik tidak
tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik perwira TNI Angkatan Laut, dan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Selain penyidik TNI Angkatan Laut, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Ketentuan pidana. Setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah pasal 85. Setiap orang yang memasukkan dan menggunakan siup, sipi, dan skipi palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah pasal 94. Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dilakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia dan di laut lepas yang tidak memiliki CP sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah pasal 93. Nakoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah pasal 94. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.